Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu. Sehat, Ibu. Sehat, Oke. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Mohon untuk terakhir untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Fahir sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, untuk kegiatan pembelajaran atau kegiatan apapun, kita harus mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Supaya apa anak-anak? Baik, lancarkan dulu. Oke, iya, terima kasih semuanya, luar biasa. Jadi untuk sebagai ucapan syukur, semoga semua lancar dan semua dapat berjalan sesuai dengan keinginannya kita. Oke, nah hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada namanya tata tertib dalam kegiatan pembelajaran supaya semua kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, harus aktif semua, jadi tidak boleh ada yang diem, ya. Yang kedua, harus apa? Harus saling menghargai. Apabila ada yang berbicara, yang lainnya di-mute dulu karena kita dalam kondisi daring ya. Tapi kalau misalnya teman kalian ada yang berbicara, boleh langsung menyampaikan pendapatnya dengan mengangkat tangan atau menyampaikan saya Bu, gitu. Nanti Ibu akan pilih atau Bunda akan pilih kalian untuk menjawab pertanyaannya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang pecahan senilai. Masih ingat tentang pecahan senilai? Ratna? Lupa Bu. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Erin? Nilainya sama, Bu. Oke, good. Terima kasih, Erin. Jadi pecahan yang nilainya sama, jadi memiliki nilai yang sama. Nah, hari ini Bunda akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk pecahan. Bunda akan presentasi dulu ya. Nah. Oke, udah terlihat di layar? Sedang proses, Bu. Sedang proses. Oke. Nah, terima kasih. Jadi hari ini kegiatan pembelajaran kita adalah mengenai bentuk-bentuk pecahan, ya. Oke. Nah, yang kita akan bahas, yang pertama adalah bentuk-bentuk pecahan, yang kedua mengubah bentuk pecahan. Nah, apa saja sih yang diubah? Yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan biasa menjadi desimal, dan yang terakhir adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, tujuan pembelajaran: satu, mengidentifikasi atau mengenal bentuk-bentuk pecahan. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan biasa campuran, desimal, persen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bunda Fenty minta untuk Fitri membacakan untuk manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran. Iya. Mengenal bentuk-bentuk pecahan. Oke. Yang kedua, mengubah bentuk-bentuk pecahan. Oke. Yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang penting. Jadi, Bunda berharap bahwa kegiatan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, Bunda Fenty mau memperlihatkan beberapa gambar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, kalian perhatikan untuk angka yang ada dalam gambar. Di gambar pertama di asetram, itu ada tulisan angkanya. Tahir, berapa tulisan angkanya? 37,5, Bu.
Mantep, 37,5. Nah, nanti kita akan mengklasifikasikan ini merupakan bentuk pecahan yang mana ya, gitu. Nah, yang kedua, urip. Ada gambar apa di situ? Ada angkanya? Percent of 50%. Oh, 50%. 50%. Betul kan, Bu? Anak ibu ini mantap semua deh. Kayaknya sering ke mall ini urip nih. Oke. Nah, gambar yang ketiga ini mengenai kegiatan di pasar. Kira-kira kalau berhubungan dengan angka. Nah, ini Bunda minta untuk Eri. Kalau berhubungan dengan angka biasanya dalam jual beli apa saja yang dilakukan ya? Atau teman yang lain ada yang bisa bantu? Bayar. Tawar-menawar Bu. Bayar, Timbangan, Bu. timbangan. Oke, berhubungan dengan ini misalnya beli lombok 1,5 kilo, ya. Banyak buku 1 kilo. Banyak di kegiatan ini. Nah, yang terakhir adalah tabel mengenai makanan. Ya, nah, di sini Saria, kira-kira ada angka apa saja di sini? Ada angka 16%, 8%, 10%. Banyak, Bu. Iya, banyak. Oke, terima kasih. Ya, di sini ada persen, ada penjualan, ada pembelian di pasar ya. Nah, dari gambar tadi ada beberapa bentuk pecahan yang akan kita klasifikasikan. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat ya. Jadi ada berapa bentuk pecahan? 4. Oke, nah ada 4 bentuk pecahan. Nah, kali ini Bunda akan menjelaskan mengenai pecahan biasa dengan pecahan campuran. Bunda taruh bersebelahan supaya lebih mudah untuk melihat perbedaannya antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, di sini pecahan biasa adalah suatu pecahan yang disebut sebagai pecahan yang bentuknya dalam A per B. A itu pembilang, B itu penyebut, ya. Nah, contohnya 1/2. Ini yang udah kita bahas yang kemarin ya. Lalu apa bedanya dengan pecahan campuran? Nah, nih. Pecahan campuran adalah pecahan yang memuat bilangan bulat dan pecahan. Letaknya di mana ya? Ayo kita buka. Nah, sekarang Bunda Fenty tanya nih sama Yuliana. Yuliana, di situ ada C/A per B yang merupakan pecahan yang mana, Nak? Pecahannya A per B, Bu. Oke, yang bilangan bulatnya? Bilangan bulatnya yang C, Ibu. Oke, sebentar. Nah, oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Nah, Bunda back dulu. Nah, oke. Nah, di sini contohnya adalah 1/2. Nah, 1 yang berwarna hijau ini merupakan bilangan bulatnya, sedangkan 1/2 merupakan bilangan pecahannya. Paham ya? Jadi sudah terlihat ya bedanya pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Atau cukup paham semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, masuk yang ke pecahan ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan yang dinyatakan dalam bentuk pembagian. Biasanya ditandai dengan tanda koma. Yang paling penting ini yang poin kedua, yaitu ditandai dengan tanda koma. Dan yang terakhir adalah pecahan desimal. Biasanya pecahan yang penyebutnya adalah per 10, per 100, per 1000-an. Maksudnya apa sih, Bun? Kok itu gitu? Nah, maksudnya per 10 itu yang seperti ini. Di sini ada contoh 1/10. Nah, inilah yang disebut dengan per 10. 1/10. Nah, kalau didesimalkan itu adalah 0,1.
Ya, ditandai pakai tanda koma. Nah, 0 itu merupakan satuan. 1 merupakan persepuluhan. Jadi kalau ada angka, satu angka di belakang koma itu menyatakan persepuluhan. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini 0,01. Nah, maka bilangannya yang pertama, 0 yang pertama, ini merupakan persepuluhannya. Setelah persepuluh apa? 100. Per 100. Oke, dia nongol per 100. Kalau disimbolkan, nah itu nongol. 1 per 100. Jadi kalau ada dua angka, itu dinyatakan per 100. Iya, dua angka di belakang koma. Terima kasih dibantu bundanya nih. Oke. Bu baca tadi. Iya. Nah, sekarang nih 1 per 1000 atau per 1000. Berarti ada berapa angka ya di belakang koma? Ada 3. Bu. Oke, ada 3. Kita coba cek. Nah, benar. Ada 3 angka di belakang koma. 0,01. Ya. Ini merupakan yang pertama persepuluhan, yang kedua per seratusan, yang ketiga per seribuan. Oke, pecahan desimal paham? Sekarang Bunda Fenty mau tanya, kalau angkanya misalnya nih, ada angka yang berbeda di depan koma, apakah sama? Contoh, Bunda Fenty tuliskan ya. Misalnya di sini ada angka 0,025. Nah, artinya apa nih? 25 per 1000. per 1000. Berapa? Per 1000. 1000. Tapi di bagian pembilangnya berapa? 25 betul ya. Ini Bunda Nek langsung dia nongol. Ya. Jadi itu 25 per 1000 per 1000. Oke. Good semuanya. Aduh, Bunda tulisnya agak lambat, pen tabletnya agak sedikit bermasalah. Mohon maaf kalau tulisannya kurang cantik ya. Nah, cara membaca pecahan desimal ini ada membacanya. Sebelum tanda koma, membaca sesuai dengan nilai tempatnya. Nilai tempat itu yang mana sih, Nak? Satuan, puluhan, Oh, oke. Thank you. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau setelah tanda koma dibaca angkanya saja. Jadi nggak boleh dibaca 10, 20, 30, nggak boleh. Jadi harus dibaca angkanya saja. Contoh nih, di sini ada angka di dalam kotak. Bunda Fenty minta tolong sama Saria. Mana Saria? Hadir nggak? Hadir, Bu. Oke. Nah, Saria, Bunda Fenty minta tolong, itu ada 2 angka di depan koma. Nah, silakan dibaca. Nah, udah nongol duluan dia. Nah, silakan dibaca dulu, Saria. Kira-kira berapa? Iya, Bu. 25,1. Oke, good. 25,1. Nah, sekarang yang kedua. Bunda minta tolong untuk urip. Ya, Bu. Iya. 31,21. Oke. Jadi ini 31,21 ya. Kenapa kok tidak boleh dibaca 21?
Karena nilai ada komanya. Oke, karena dia merupakan persepuluhan, perseratusan merupakan pecahan ya. Nah, jadi tidak boleh dibaca untuk puluhan dan satuan. Dia bukan puluhan dan satuan, tetapi per 10 dan per 100. Iya. Oke. Nah, kalau tadi udah kita melewati 3, apa saja tadi 3, Erin? Pecahannya? Ya, Bu. Tadi pecahannya apa saja? Sudah? Kan? Pecahan campuran, pecahan Oke. biasa, Iya. desimal, Bu. Desimal. Oke. Ya, tadi sudah itu ya. Udah lanjut. Dan yang terakhir adalah persen. Pecahan yang penyebutnya adalah 100, kemudian penulisan angkanya dituliskan dengan lambang persen, 0 strip 0 kecil-kecil ya, itu yang disebut dengan persen. Bunda, apakah boleh jika penyebutnya itu per 1000? Nggak boleh. Kalau per 1000 namanya bukan persen, tapi per mil. Jadi wajib dia per 100 baru kita bisa katakan persen. Ya, per 10 nggak boleh juga. Jadi selain per 100 nggak boleh kita sebut dengan persen. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 per 100. Per 100-nya diganti dengan... Oh iya, Pak. Oke, nah anak-anak, kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Sebenarnya Bunda masih punya kuis nih untuk kalian. Yang Bunda udah bagikan di grup, tapi nanti kita akan coba di lain kesempatan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Di lain kesempatan. Nah, jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Apa saja sih yang sudah kita pelajari gitu? Tentang pecahan. Liliana, ada satu ya, Liliana. Ya, Ya, ada 4, Bu. oke. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan kosong, Bu. Ada 4. Oke, terima kasih Yuliana. Ya, jadi yang ada 4. Nah, untuk kegiatan pembelajaran dan LKPD-nya, Bunda akan bagikan di grup WA. Dikerjakan, kalian boleh menghubungi Ibu di waktu kerja, ya. Waktu kerja kita adalah jam 12 sampai di jam 3. Kenapa kok tidak pagi? Karena pagi kita gunakan untuk Zoom meeting atau Google Meet, ya. Jadi bolehnya di sekitar waktu itu. Sore nggak boleh, kenapa? Karena kita ada aktivitas yang lain. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Bunda minta tolong untuk Afif, karena tadi sudah Tahir yang memulai, kita tutup untuk Afif yang menutup doa. Baiklah teman-teman, marilah sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya yang semua berdoa mulai selesai. Terima kasih Afif. Salam jumpa untuk semuanya. Salam sehat. Selalu gunakan 3M. Apa? Gunakan masker. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semuanya. Pagi.